Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alpan Farizal dengan NPM 22411102 dari kelas manajemen 22A. Di sini saya akan menjelaskan rumus dan perhitungan rasio keuangan. Pengertian analisis rasio. Analisis rasio adalah teknik analisis yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan suatu perusahaan dengan membandingkan hubungan antara dua atau lebih item neraca. Menganalisis rasio keuangan memberikan informasi yang membantu menilai kesehatan keuangan perusahaan, memprediksi perubahan laba, dan memprediksi kesulitan keuangan perusahaan. Ada berbagai jenis rasio keuangan: rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, rasio probabilitas, dan rasio pasar. Terdapat rumus dan perhitungan yang berbeda-beda untuk setiap jenis rasio keuangan. Hasil analisis rasio keuangan diinterpretasikan untuk mengetahui kinerja keuangan suatu perusahaan, dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Nah, jenis-jenis rasio keuangan ada rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, rasio rentabilitas, dan rasio pasar. Yang pertama ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah memberikan informasi yang membantu menilai kesehatan keuangan perusahaan. Semakin tinggi rasio likuiditas, maka semakin besar kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangannya dalam jangka pendek. Namun demikian, untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai kinerja keuangan suatu perusahaan, sebaiknya hasil analisis rasio likuiditas dilihat dalam konteks yang lebih luas dan paralel dengan analisis rasio keuangan lainnya. Lalu ada rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas merupakan salah satu jenis analisis rasio keuangan yang mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan dalam jangka panjang. Lalu ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah jenis analisis rasio keuangan yang digunakan untuk mengevaluasi efisiensi pengelolaan aset perusahaan. Rasio aktivitas mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan seluruh sumber dayanya, seperti efisien dalam penjualan, penagihan utang, dan bidang lainnya. Contoh rasio aktivitas yang umum digunakan dalam analisis rasio keuangan antara lain perputaran persediaan dan perputaran piutang keuangan perusahaan dan menjadi dasar pengambilan keputusan. Namun demikian, untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai kinerja keuangan suatu perusahaan, sebaiknya hasil analisis rasio aktivitas dilihat dalam konteks yang lebih luas dan paralel dengan analisis rasio keuangan lainnya. Nah, lalu ada rasio rentabilitas. Rasio rentabilitas adalah perhitungan yang umum digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba pada jangka waktu tertentu. Lalu ada rasio pasar. Rasio pasar yaitu sekumpulan rasio yang menghubungkan harga saham dengan laba dan nilai buku per saham. Rasio ini memberikan pertunjukan mengenai apa yang dipikirkan investor atas kinerja perusahaan di masa lalu serta prospek di masa mendatang. Lalu ada rumus rasio likuiditas. Ini ya rumus rasio solvabilitas. Yang pertama ada debt to asset ratio, total harga hutang garis miring total aset. Yang kedua ada debt to equity ratio, sama dengan total hutang sama garis miring total ekuiditas. Yang ketiga ada interest coverage ratio, sama dengan laba sebelum bunga dan pajak garis miring bunga. Lalu ada rumus rasio aktivitas, rumus rasio rentabilitas, rumus rasio pasar. Nah, kesimpulannya, rumus dan perhitungan rasio keuangan dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan suatu perusahaan dari berbagai aspek seperti likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan portabilitas.
Dalam melakukan analisis rasio keuangan, sebaiknya memperhatikan konteks, perbandingan tren, dan interpretasi hasil analisis rasio keuangan. Contoh, penggunaan analisis rasio keuangan antara lain mengukur kinerja keuangan suatu perusahaan, mengevaluasi aktivitas suatu departemen atau tempat kerja, dan memprediksi kebangkrutan perusahaan. Ringkasannya, analisis rasio keuangan memberikan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kinerja keuangan suatu perusahaan dan berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan. Namun hasil analisis rasio keuangan harus dilihat dalam konteks yang lebih luas dan pertimbangkan dengan faktor-faktor lainnya dapat mempengaruhi kinerja keuangan suatu perusahaan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.